Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Markus 8 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Markus 8 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Memilih dengan Bijak, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sebagai komandan kru penerbangan yang dijadwalkan untuk berangkat ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, astronaut Chris Ferguson harus mengambil keputusan sulit. Namun, keputusan itu tidak berhubungan dengan teknis penerbangan atau keamanan rekan-rekan astronautnya. Sebaliknya, Ferguson memutuskan apa yang ia anggap sebagai tugasnya yang terpenting. Keluarganya, Ferguson memilih untuk tetap berada di bumi agar dapat menghadiri pernikahan putrinya. Dari waktu ke waktu kita harus menghadapi keputusan sulit, keputusan yang membuat kita mengevaluasi kembali apa yang paling berarti bagi kita dalam hidup ini. Karena memilih yang satu berarti kehilangan yang lain. Yesus bermaksud menyampaikan kebenaran ini kepada murid-muridnya dan orang banyak tentang keputusan terpenting dalam hidup manusia. Mengikut Dia, untuk menjadi murid, katanya, mereka harus menyangkal diri, agar dapat mengikut Dia.
tertulis di dalam kitab Markus 8 ayat 34. Mereka mungkin tergoda untuk menjauhkan diri dari pengorbanan yang diperlukan demi mengikut Yesus dan memilih untuk mengikuti keinginan sendiri. Namun, Dia mengingatkan mereka bahwa dengan pilihan itu mereka akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kita sering tergoda untuk mengejar hal-hal yang tampaknya sangat bernilai, tetapi yang mengalihkan kita dari mengikut Yesus. Mintalah kepada Allah untuk menuntun kita dalam pilihan-pilihan yang kita hadapi setiap hari sehingga kita akan memilih dengan bijak dan menghormatinya. Dari ayat renungan kita yang tertulis, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa hampir semua orang memiliki orientasi untuk menjadi sukses, dan pada umumnya sukses identik dengan uang atau harta kekayaan yang berlimpah. Memang betul seorang karyawan dianggap sukses apabila bisa mencapai posisi puncak dalam perusahaan. Seorang mahasiswa dianggap sukses apabila dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Namun semua itu, ujung-ujungnya adalah untuk meraih uang atau harta sebanyak-banyaknya. Anak-anak kita disekolahkan di sekolah favorit bahkan ke luar negeri agar menjadi pintar, dan apabila mereka menjadi dewasa nanti, diharapkan mereka menjadi sukses. Mari kita lihat kehidupan Yusuf. Pada masa kecilnya dia mendapat perlakuan yang semena-mena dari saudara-saudaranya, sempat difitnah oleh istri Potifar, dipenjara. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Karena Tuhan menyertai dia, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, dan kita lihat bagaimana Yusuf menjadi orang sukses karena Tuhan menyertai dia. Menurut firman Tuhan, kesuksesan tidak identik dengan uang dan harta. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, apa gunanya memiliki seluruh dunia ini, kalau kehilangan nyawa? Kesuksesan bagi Tuhan adalah melekat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kitab Amsal menuliskan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Memang betul, sebagai manusia kita harus berusaha semaksimal mungkin. Namun jangan pernah melupakan untuk meminta Tuhan campur tangan dalam pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, bahkan dalam keluarga kita. Alkitab berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan adalah kunci kesuksesan sejati. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pilihan apa saja yang pernah Anda ambil, yang ternyata menjauhkan Anda dari Yesus. Sebaliknya, pilihan apa saja yang menarik Anda lebih dekat kepadanya. Hal ini patut kamu ketahui. Perkataan Yesus dalam Markus 8 berlangsung dengan latar belakang situasi ketika dia yang awalnya memuji Petrus kemudian menghardiknya. Di dalam Injil Markus, kita membaca bagaimana Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, tertulis di dalam kitab Markus 8 ayat 29. Injil Matius mencantumkan lebih banyak rincian. Kristus memuji Petrus atas pengakuannya,
tertulis di dalam kitab Matius 16 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Markus kemudian menceritakan Yesus menjelaskan bahwa Mesias akan dibunuh. Karenanya, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tanggapan Kristus sangat keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia," tertulis di dalam kitab Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Inilah konteks ketika Yesus memberikan pernyataannya yang terkenal. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya, tertulis di dalam kitab Markus 8 ayat 35. Yesus memimpin dengan memberikan teladan, menyerahkan hidupnya untuk kebaikan kita dan kemuliaan Bapa-Nya. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.